Salam, kita bertemu kembali dalam channel Siraman Kalbu sore hari ini, hari Jumat tanggal 11 September 2020. Mari kita bersatu berdoa. Allah yang sungguh baik, sumber kebaikan, dan Engkaulah Tuhan kebaikan itu, dan Engkaulah pegangan hidup kami agar kami berlaku baik. Karena itu, kuat kuasa-Mu senantiasa yang memelihara kehidupan kami, agar kami terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, agar kami sungguh-sungguh memperlihatkan hidup yang baik, yang berada dalam kuat kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat saudaraku, buat saya, dan buat kita semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sore hari hingga malam hari, hingga esok, hingga sampai selama-lamanya, terambil dari Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Dikatakan firman Tuhan demikian: perbuatan daging telah nyata, yaitu penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemetah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan ini merupakan salah satu pegangan buat kita, agar kita berhati-hati dalam hidup ini. Hidup ini adalah anugerah yang dari Allah Bapa di sorga. Kesempatan yang sangat sempit. Namun demikian, dalam kesempatan yang sempit itu, kita harus berupaya semaksimal mungkin menjadikan hidup kita ini menjadi berkat buat orang lain. Karena itu, hendaklah kita menjadi orang pelaku-pelaku firman Tuhan, karena kita takut kepada Tuhan. Karena takut kepada Tuhan adalah sumber hikmat dan bijaksana, tapi hikmat bijaksana yang membawa kemuliaan nama Tuhan. Jika membawa kemuliaan nama Tuhan, berarti perilaku kita sehari-hari adalah perilaku yang dikehendaki oleh Tuhan. Perilaku yang bisa untuk memurnikan kehidupan kedagingan di tengah-tengah dunia ini. Ternyata Paulus mau mengatakan bahwasanya kehidupan di tengah-tengah dunia ini lebih cenderung kehidupan yang daging, bukan kehidupan yang dikehendaki oleh Roh, bukan kehendak Roh Kudus yang nyata dalam keinginan hidup di tengah-tengah dunia ini. Bukan kehendak Allah Bapa di sorga atau kehendak Tuhan Yesus yang diinginkan oleh kehidupan yang ada di tengah-tengah dunia ini, tapi adalah kehidupan yang bersifat daging. Namun demikian, karena saudara semua saudariku yang mendengar firman Tuhan ini dan saya sudah menjadi warga kerajaan Allah, diangkat menjadi anak Allah dalam nama Yesus. Yang tadinya kita adalah ranting liar yang dibiarkan tercecer di tengah-tengah dunia ini, tapi kita telah diambil dan dicangkokkan dalam nama Yesus menjadi ranting yang jinak di hadapan Allah, karena kita hidup dalam nama Yesus. Karena itu hidup kita hidup yang meski diisi oleh Roh Allah, hidup yang meski diisi oleh kehendak Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang meski memperlihatkan Roh Allah tinggal dalam kehidupan kita.
Karena itulah firman Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita meski menghindari kehidupan yang bersifat dagingnya, kita meski menghindari semaksimal mungkin kehidupan yang mencitrakan kehendak daging. Apa itu? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Itu boleh kita katakan bersumber dari gaya hidup orang yang glamor yang ada dulu di tengah-tengah orang-orang Yunani yang lama. Mereka bebas melakukan segalanya, dan itu dilarang oleh firman Tuhan, karena itu sifatnya kedagingan. Lalu ditambah lagi yang hidup dari kedagingan yang bersumber dari pemahaman orang-orang pagan, orang-orang yang belum mengenal Tuhan sebelumnya dan masuk menjadi kumpulan orang percaya, tapi masih tetap membawa paham sebelumnya, misalnya yang masih mempraktekkan penyembahan berhala, yang masih menggunakan kekuatan sihir, yang masih mencoba memenangkan hidup ini dengan perseteruan, perkelahian, adu tenaga, adu kemampuan dari tenaga kuasa-kuasa gelap yang diambil dari tengah-tengah dunia ini. Itu pun dikatakan firman Tuhan, gambaran hidup dari kedagingan yang tidak baik di mata Allah. Walaupun hidup di tengah-tengah dunia ini, tapi tidak perlu hidup sesuai dengan keinginan dunia ini, karena keinginan daging sama dengan keinginan dunia ini, dan Tuhan merindukan agar hidup kita hidup yang cerah, hidup yang dari sorga, hidup yang mencitrakan dari keinginan roh, dari kehidupan kita semua anak-anak Tuhan yang sudah diberkati dalam nama Yesus. Selain itu ada lagi yang diperlihatkan oleh firman Tuhan yang termasuk hidup kedagingan, yakni iri hati, amarah yang mementingkan kepentingan diri sendiri, percideraan, atau menyimpan roh pemecah, pengacau. Tidak senang dia orang senang, dia terganggu kalau orang senang. Ada roh yang selalu ingin memecah antara satu dengan yang lain. Ini pun adalah roh kedagingan yang dari dunia ini, yang tidak dikehendaki oleh Allah berdiam dalam hidup kita, karena kita adalah anak Allah, pelaku firman Tuhan, yang dekat kepada Allah, yang akrab kepada Allah, yang mesti bercitra kehidupan sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Masih ada lagi yang lain, yakni kedengkian, dengki kalau orang sukses, dengki kalau orang memiliki berkat, dengki kalau orang maju, atau termasuk dengan roh pemabuk atau kemabukan dan pesta pora. Tidak mementingkan orang, pokoknya mementingkan yang sejengkal ini. Minum-minum alkohol, makan-makan seenaknya tanpa memikirkan keluarga di rumah, ataupun kebutuhan esok untuk anak-anak sekolah, atau kebutuhan esok untuk keluarga dengan yang lain. Pokoknya mau melayani kepuasan kedagingannya sendiri tanpa peduli terhadap kebutuhan yang lain. Ini juga merupakan gambaran dari keinginan daging yang tidak dikehendaki oleh Allah dari kehidupan orang-orang yang percaya, seperti Bapak, Ibu, dan saya, dan semua kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Lalu dikatakan dalam ayat yang ke-21c, kuperingatkan kamu sebagaimana yang pernah kukatakan, barang siapa berbuat demikian, maksudnya seperti kehendak daging yang kita katakan, mulai ayat yang ke-19, ayat 20 sampai ayat 21 bagian A, B tadi, dikatakan firman Tuhan bahwa orang yang melakukan hal seperti itu tidak berhak dapat bagian dalam kerajaan sorga. Izinkan saya, saudara kekasih, membaca firman Tuhan. Dikatakan demikian dalam ayat yang ke-21 bagian C, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian
ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Betapa malangnya, betapa sakitnya, betapa tersingkirnya hati kehidupan secara total orang-orang yang selalu mengandalkan hidupnya dengan gaya hidup yang melayani kehendak dagingnya. Mulai saat ini, batasi, putuskan untuk melayani kehendak dagingmu agar kamu memperoleh bagian dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan ini betul-betul menjadi salah satu kritik, betul-betul menjadi salah satu teguran kepada kita, supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Allah dan kita bisa hidup memperoleh bagian yang menyenangkan, yakni kerajaan Allah kekal. Amin. Tuhan Yesus berkati kita berdoa. Terima kasih dengan sabda Tuhan yang begitu tegas dan tajam membedah hati pikiran kami, agar kami selangkah pun tidak melangkah untuk mengikuti kehendak daging kami. Kami bisa tinggalkan dengan segera dan kami berpaling kepada Tuhan, senantiasa hidup di bawah kuasa Roh Kudus sehingga membuahkan buah-buah roh. Kami anak-anak Tuhan, biarlah dikendalikan oleh Roh Kudus Tuhan, agar kami sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.